Alhamdulillahi bibayani wa nahtadi biburhani nahmaduhu wa nashkuru ala fadlih nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala fi suratil Ahzab, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi suratit Taghabun, wallahu alimun bidzatis sudur. Wa qala ta'ala aidan fi suratil Isra, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ayyuhal hadirun, asadakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi suratil Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayyuhal hadirun, asadakumullah. Mari kita senantiasa memanfaatkan Sayyidul Ayyam ini untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kualitas ihsan kita kepada Allah. Kita juga berdoa agar setiap Jum'ah yang kita lewati menjadi momen pemersatu kita dalam kebaikan-kebaikan di dunia hingga di akhirat kelak. Kita berharap semua yang hadir di masjid mulia ini diakhirkan oleh Allah husnul khatimah. Kita berdoa agar semua yang hadir, bahkan semua yang mungkin belum dibuka pintu hatinya untuk menghadiri ibadah Jumat, para ibu-ibu, anak-anak yang ibadahnya di rumah dan mendengarkan khutbah Jumat, kita berdoa untuk kita semua agar kelak siksa kubur dijauhkan oleh Allah. Ayyuhal hadirun, asadakumullah. Kita sangat berharap manakala malaikat maut mencabut ruh kita, memasukkan kita ke alam berikutnya, di alam kubur, dibangkitkan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir hayat, sampai akhir dunia, berkumpul semua manusia di situ, masya Allah, sesuai dengan amal perbuatannya, dihitung semua amal-amalnya dengan kitab-kitab yang diberikan, serta kemudian ditimbang mana kebaikan dan keburukannya. Dan paling akhir, ayyuhal hadirun, kita berharap agar Allah selamatkan kita manakala kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang lebih halus daripada selai rambut dan lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Masya Allah. Ayyuhal hadirun, asadakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, siang ini khatib mengajak kita semua untuk mendapatkan mutiara yang luar biasa dari Al-Quranul Karim, untuk meneladani perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan setelah itu selesai dari sholat Jumat ini dapat mengamalkan apa yang telah digambarkan oleh Al-Quran, apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan agar semua proses yang kita lalui dari dunia hingga ke surganya Allah lancar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat ini menurut khatib luar biasa. Ada ayat yang hampir serupa Allah sampaikan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, aku tambah. Kalau kalian mengingkari nikmatku, aku siksa. Masya Allah. Karena siksa Allah begitu pedih. Hadirin, jika kita ingin menambah rezeki kita yang biasanya penghasilannya 10 juta sebulan bertambah menjadi 15 juta kalau rezeki berupa materi, yang keluarganya kadang ada yang tidak sholat dalam isi keluarga kita, kemudian tiba-tiba Allah gerakkan semua isi keluarga kita sholatnya rutin 5 waktunya. Ini juga rezeki luar biasa. Kalau kita hanya ingin ditambah oleh Allah, maka syaratnya gampang, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya, rezekinya ditambah oleh Allah. Apa itu rezeki? Rezeki itu berupa materi maupun non materi yang bermanfaat untuk kehidupan seorang hamba di dunia. Kalau di akhirat pahala namanya. Di dunialah tempatnya rezeki, ayo hadirin. Pasti kita ingin bukan hanya ditambah. Kalau bisa kita berdoa, meminta, mencari cara yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran agar rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah. Bisa jadi saat ini belum berupa materi, tapi rezeki non materi, keluarga kita semakin sa'adah, semakin bahagia, sakinah semakin tenang, warahmah, Allah turunkan rahmatannya kepada keluarga kita. Itu rezeki luar biasa. Kalau sekedar tambah, ya tambah baik saja. Tapi kalau dilipat gandakan, artinya begitu besar. Dan tidak sulit bagi Allah untuk melipat gandakan rezeki hambanya. Ayo hadirin, itulah sebabnya siang ini khatib mengajak kita mencari tahu dalam Al-Quran dan mencari ibrah dari perjalanan baginda Nabi Muhammad dan para sahabat, sehingga kita dapat memunculkan rumus untuk melipat gandakan rezeki. Ayo hadirin asadakumullah, bagi orang yang ingin didatangkan rezekinya, as-shadaqatu tajlibur rizqa. Sedekah mendatangkan rezeki. Orang yang ingin dijamin rezekinya bersedekah di setiap pagi. Orang yang ingin nambah rezekinya banyak berbagi kepada orang-orang yang tidak punya, meringankan beban saudara kita, itu ditambah. Bagaimana agar dilipat gandakan? Ayyuhal hadirun as'adakumullah. Allah sampaikan tadi, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Masya Allah, kita dapat luar biasa dari ayat ini. Ayat ini seakan-akan kalau kita baca biasa, ya biasa-biasa saja.
Padahal setiap ayat dalam Al-Quran, satu ayat saja, kalau kita mau mengkaji dengan serius, mengkajinya sambil berdoa, bukan hanya mengandalkan analisa otak, tapi juga mengaktifkan hati dan minta kepada Allah agar diberi rahmatnya, maka kita akan menyelesaikan banyak urusan kita dengan cukup satu ayat. Masya Allah. Hadirin asadakumullah, apa rumusnya? Dengan kajian literatur yang agak panjang, kita rumuskan saja yang paling mudah kita ingat. Kalau kita ingin dilipat gandakan rezekinya oleh Allah, baik materi maupun non materi, maka kebaikan-kebaikan yang ada tidak boleh berhenti. Sedekah, infak di pagi hari, wakaf dan lain sebagainya. Tapi kalau ingin dilipat gandakan, tadi ditambah. Kalau ingin dilipat gandakan, maka harus ditambahin, yaitu syukur plus SDM agar mudah diingat. Syukur yang seperti apa? Ayyuhal hadirun. Syukur yang totalitas. Syukur yang totalitas itu tidak perlu melihat kondisi. Kadang-kadang kita lagi banyak uang, alhamdulillah, syukur. Kadang-kadang uangnya cuma sedikit, untungnya sedikit, alhamdulillah juga. Tapi dalam hati kita ngomong tuh daripada tidak. Ini nggak total. Ada yang diberi ujian oleh Allah masih aja pada level pertama, bukan level up. Bukan naik levelnya. Level pertama apa? Dikasih ujian, sabar doang. Padahal kalau naik level dia harus bersyukur. Sakit bersyukur, kalah bersyukur, rugi bersyukur, dicaci maki bersyukur. Ayo hadirin. Memang mungkin sebagian kita agak sulit menjalankan. Padahal Allah sampaikan dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah, pribadi yang bisa dicontoh. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah bisa dicontoh. Bukan mustahil, bisa dicontoh. Tentu yang tidak terkait dengan wahyu, terkait dengan kenabian, terkait dengan karakter, uswah, hasanah, akhlak, pribadi, cara bicara, cara bersikap, semuanya bisa dicontoh. Dan hadirin asadakumullah, syukur yang totalitas ini dahsyat. Di rumah mungkin istri kita sudah menikah dengan kita puluhan tahun, tapi kadang-kadang masih ada kata-katanya yang nyakitin kita. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, aku kau titipkan istri yang seperti ini. Setiap kesabaranku memunculkan pahala, dan langkahku untuk memperbaiki dia sebagai qawam, sebagai imam, sebagai pembimbing, sebagai penanggung jawab di keluarga ini menjadi pahala. Alhamdulillah. Jadi kalau ingin kita dilipat gandakan rezekinya oleh Allah, syukurnya totalitas. Syukurnya lintas batas kondisi ekonomi. Syukurnya melewati semua strata apapun yang ada. Kenapa? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau jujur, ngitung nikmatnya Allah yang Allah karuniakan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, bahkan alam semesta ini, la tuhsuha. Sulit ayo hadirun, kita menghitungnya sulit, saking banyaknya. Maka perlu syukur yang totalitas plus SDM. S-nya apa? Sambungkan segala apa yang kita indra kepada Allah. Melihat sesuatu, sambungkan pada Allah. Apa yang dipakai nyambung? Hati. Kenapa hati? Allah sampaikan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati itu, hati kita masing-masing ini ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi kita kalau berpikir, yang penting kan gak dikerjakan, dalam hati aja gak apa-apa kita bermaksiat. Kata siapa? Qur'annya ada,
Akan ditanya ya hadirun. Ditanya. Apa penguatnya? Baginda Nabi pernah ditanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mahwal ismu?" Apa itu yang dimaksud dengan ismu? Ismun itu muradifnya dzambun. Dosa, kotoran itu ismun. Apa jawaban Nabi ayol hadirun? Al ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayyatoli alaihin nas. Ismun itu sesuatu yang terdetik, yang tersirat di dalam hatimu dan kamu malu, kamu nggak ingin jika orang lain mengetahui hal itu. Itu sudah ismun. Masya Allah. Dan ini yang dilakukan baginda Nabi ya ayol hadirun. Jadi hati kita ini luar biasa, potensinya luar biasa. Di awal khotib tadi sampaikan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu yang ada di dalam dadamu. Kalau kita maknai tekstualnya ya. Allah juga sampaikan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rob kalian, Rob itu pengatur alam semesta. Jadi kalau kita berdoa Rabbana, itu wahai zat yang mengatur alam semesta ini, mengatur hidupku, mengatur keluargaku, mengatur kehidupan alam semesta ini, itu Rob. Allah sampaikan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Pengatur alam semesta ini tahu apa yang ada di dalam jiwamu, hati, dada, jiwa. Belum lagi di ayat yang lain. Ayol hadirun, apa yang kita detakkan dalam hati, Allah catat, Allah tahu. Kalau kita kaji secara ilmiah, maka banyak orang yang teliti kurang lebih 100 tahun yang lalu yang disebut subconscious mind, alam bawah sadar. Ana idadoni abdibi dan lain sebagainya. Ayol hadirun, kita melihat sesuatu, sambungkan pada Allah, jangan dilepaskan. Lihat kemaksiatan pun dengan tidak sengaja, sambungkan dengan Allah. Ya Allah, astagfirullah, masya Allah. Tapi dalam hati itu ahsan, lebih baik. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan bahwa beliau lebih senang mengingat Allah dalam hatinya dibandingkan mengucapkan lewat lisannya dengan perbandingan 1:70. Masya Allah. Jadi ayol hadirun, setelah syukur yang totalitas, tambah dengan sambungkan semua hal yang kita indra, dengan mata, dengan telinga, dengan kulit, dengan penciuman, dengan hati kita, sambungkan semua pada Allah dan lanjutkan dengan D, doain. Jadi jangan didiemin. Ada apapun, lihat, doain. Lihat orang yang mungkin kurang baik, jangan dicemooh, doakan dalam hati kita. Langsung. Nggak setuju, jangan membuat benci, doakan. Dan yang terakhir ayol hadirun adalah muliakan. Setelah kita sambungkan kepada Allah setiap apa yang kita indra, kita lihat, kita rasa, kita dengar informasinya, terpikir dalam hati kita doakan dia dengan kebaikan. Karena baginda Nabi mengatakan, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhi bidzaril ghaib illa qala al malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan tersebut, kecuali malaikat mendatanginya kemudian mengatakan, "Wa laka bimithlin." Kamu juga dapat hal yang sama. Sehingga kalau doa-doa kita kurang terkabul, bisa jadi kita jarang mendoakan orang dalam hati kita. Sibuk doain diri kita sendiri dan keluarga kita. Padahal Allah tunjukkan fenomena di hadapan kita, mengundang kita zikrullah. Fantasiru fil ardi, menyebar kalian ke bumi, cari pekerjaan masing-masing, penghasilan masing-masing dimanapun. Tapi ingat, wadkurullaha katsiran, ingatlah Allah yang banyak. Dengan cara apa? Menyambungkan semua yang kita indra kepada Allah, mendoakannya dengan doa-doa kebaikan, karena hakikatnya berdoa untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga, muliakan. Jangan pernah hina orang-orang yang lebih rendah dari kita. Jangan pernah caci maki orang-orang yang mungkin lebih kotor daripada kita. Jangan pernah bully orang-orang yang bisa jadi beliau sebenarnya lebih mulia di hadapan Allah.
Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankannya. Syukur yang totalitas, sambungkan segala sesuatu dengan Allah. Kemudian doakan di hati kita, aktifkan hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir, M-nya adalah muliakan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.